Kali ini, aku akan bercerita kejadian yang menimpa temanku saat masih SMA. Dia seorang wanita yang sangat cantik. Awal cerita, ada seorang temanku, namanya Dian Permata. Dia masih sekolah SMA di sekolah favorit di kota N. Dia orangnya sangat aktif, dan yang bikin semua mata terpelongo, wajahnya yang cantik, dihiasi dengan hidung yang mancung, dan kulitnya yang putih, membuat siapa saja seolah-olah terhipnotis oleh kecantikannya. Selain itu, dia sangat tinggi dengan bentuk tubuh yang sempurna, seperti layaknya model, sungguh sangat sempurna. Di sekolah, ia sangat populer. Selain cantik, dia juga lumayan pintar, hingga banyak sekali cowok-cowok yang mencoba mendekatinya. Hingga ada seorang cowok namanya Joe. Dia anak orang kaya yang juga bersekolah di satu sekolah. Namun dia kakak kelasku. Dan si Joe ini menurutku sih pria yang sangat beruntung. Dia baru saja jadi dengan Dian. Itu membuat para pria di sekolahku banyak yang patah hati. Ya, termasuk aku. Hingga suatu hari aku pergi ke puncak, dan tanpa sengaja aku melihat Dian dan Joe berada di depanku dengan mengendarai motor sport. Sudah seperti layaknya anak jalanan, mereka berboncengan. Dengan rasa penasaran, aku pun mengikutinya dari belakang. Setelah sejam perjalanan, dia berhenti di gerbang salah satu villa. Aku coba melihatnya dari kejauhan. Tak selang beberapa lama, pintu gerbang itu ada yang membukanya. Mungkin itu villa milik keluarga Joe. Kemudian mereka pun masuk, dan aku makin penasaran. Akhirnya aku mencari cara bagaimana sekiranya bisa masuk ke villa itu. Setelah beberapa lama, aku mencari celah dari villa itu. Ternyata aku menemukannya, yaitu pintu belakang dari villa itu. Si pembantu itu lupa untuk mengunci pintunya. Aku mulai masuk dan mengendap-endap lewat pintu belakang. Aku mulai mencari keberadaan mereka. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, aku mulai mengintip satu persatu ruangan itu. Semua ruangan di lantai 1 telah aku sisir, namun tak juga menemukan keberadaan mereka. Aku mencoba menaiki lantai atas. Di sana aku melihat ada 3 kamar. Aku mulai mengintip satu persatu kamar itu. Namun benar saja, setelah aku melihat dan mengintip ke kamar yang berada di paling belakang, yang berhadapan langsung ke arah pegunungan, aku mengintip di celah-celah pintu itu. Ternyata benar saja, mereka sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Betapa kagetnya aku melihat mereka berani melakukan itu. Padahal mereka masih muda, masih SMA. Tapi entahlah, aku tidak mengerti juga. Mungkin jika aku di posisinya Joe, mungkin akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar jika Dian dan Joe sudah putus. Ternyata benar, aku sempat berpapasan dengan Joe, dan dia sudah menggandeng cewek lain. Aku rasanya ingin sekali memukulnya, karena dia hanya menghancurkan wanita yang selama ini aku sukai. Namun apalah aku hanya pria biasa, dan dia banyak temannya. Namun Dian biasa saja, mungkin karena dia merasa cantik dan populer. Jadi dia merasa gampang menggandeng pria lain. Dan benar saja, aku melihat Dian sudah menggandeng pria lain. Dia teman kelasku, dan setelah itu aku melihat dia juga jalan-jalan dengan pria lain. Dan sepertinya pria itu dari sekolah lain. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja aku melihat Dian dan teman kelasku masuk ke sebuah rumah. Dan aku sadar jika rumah itu milik temanku itu. Lagi-lagi aku penasaran tentang mereka. Apa yang mereka akan lakukan di dalam rumah itu? Aku mencoba mengikuti mereka. Dengan sangat berhati-hati, aku mulai menerobos gerbang rumahnya. Ternyata memang sepi. Aku mulai mencari keberadaan mereka. Aku sangat terkejut, ternyata mereka sudah melakukannya. Aku melihat dari belakang, nampaknya dia sudah mulai lihai dalam melakukan hal itu. Aku kemudian keluar
Namun sebelum aku keluar, aku mencoba memfoto mereka berdua. Pikiranku mulai tidak karuan. Kenapa dia menjadi seperti itu? Pikiranku kacau, masih saja terbayang-bayang perbuatan mereka. Aku ingin marah pada Dian, ingin menegurnya. Namun aku sadar, aku ini siapa? Kebesokannya, aku mulai melihat dia berlagak mencurigakan. Sontak aku penasaran dan mulai mengikutinya setelah pulang sekolah. Aku mulai melihat dan membuntuti kemana dia pergi. Ternyata dia menemui pria yang pernah aku jumpai beberapa waktu lalu. Ya, benar, pria itu siswa dari sekolah lain. Kemudian Dian masuk ke mobil itu dan mereka pun pergi. Aku buru-buru menyalakan motorku. Aku mulai mengikuti dari belakang. Aku baru menyadari jika jalan ini mengarah ke puncak. Dan benar saja, kemudian mereka pun berhenti dan masuk ke sebuah villa. Setelah mereka masuk, tak selang beberapa lama kemudian aku mulai masuk juga. Karena aku yakin pasti villa itu sedang sepi. Karena jika memang ramai, mereka tidak akan berani ke villa itu. Benar saja, aku mulai masuk dan aku mulai mencari keberadaan mereka. Ternyata dia melakukan hal itu lagi. Dan aku melihat dengan jelas Dian begitu agresif dan nampaknya yang pria tak pernah melakukannya. Dia begitu lugu. Dan kini ketiga kalinya aku melihat orang yang aku sayangi dengan pria lain. Aku ingin rasanya memberi dia nasihat karena aku sayang sekali. Namun siapalah aku? Perasaanku tidak kuat melihat Dian seperti itu. Dan aku pun mulai keluar dari rumah itu. Dan tak lupa aku memotretnya kembali. Dalam perjalanan pulang aku sedikit melamun. Aku ingin rasanya menyadarkan Dian. Selang beberapa bulan kemudian, kini tiba hari di mana pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman itu, aku dan teman-temanku mulai mewarnai baju kami. Tapi aku begitu kaget terlihat Dian duduk di pojok sekolah. Dia menangis sejadi-jadinya. Aku mencoba menenangkannya. Kemudian dia mulai berbicara jika dia sedang hamil dan dia tidak tahu hasil dari pria yang mana. Dan lebih parahnya lagi, para pria itu tak mau bertanggung jawab. Karena aku mencintainya apa adanya. Kemudian aku dengan beraninya, aku yang akan bertanggung jawab. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian dia memelukku, dan aku pun memberanikan diri untuk datang kepada orang tuanya. Beberapa bulan kemudian pun aku menikahinya, dan dia berjanji tidak akan lagi berhubungan dengan pria lain. Aku mencintainya sepenuh hati, dan kini anak itu lahir, dan aku tetap menyayanginya layaknya anakku sendiri. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku.